Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yang dimana kami membawakan materi tentang pesan sistem rancangan layar dan rancangan warna. Baiklah, langsung saja tonton videonya, dan sesi pertanyaan akan dibuka setelah video ini berakhir. Selamat menyaksikan. 1. Pesan kesalahan. Pesan kesalahan adalah sebuah informasi yang ditampilkan ketika ada masalah yang tidak terduga muncul. Biasanya terdapat pada komputer dan beberapa perangkat lainnya. Ada 4 dasar untuk mempersiapkan sistem pesan yang baik, mulai dari ketentuan, panduan konstruktif dan nada positif, pemilihan kata berpusat pemakai, dan format fisik yang sesuai. Pertama, kita mulai dari ketentuan atau dalam bahasa Inggrisnya specify. Pesan yang terlalu umum bisa mempersulit pengguna untuk mengetahui ada yang salah. Maka dari itu, kita harus memberikan penjelasan yang lebih jelas. Syntax error, illegal entry, invalid data, and bad file name merupakan contoh yang buruk untuk ketentuan sebuah pesan sistem. Dan unmatched left parenthesis, type first letters and read or drop, days range from 1 to 31, file name must begin with a letter, merupakan contoh yang baik untuk ketentuan sebuah pesan sistem. Berikutnya, panduan konstruktif dan nada positif. Daripada memarahi pengguna saat melakukan kesalahan, ada baiknya sebuah pesan harus menunjukkan apa yang harus dilakukan pengguna untuk memperbaiki keadaan. Jika menggunakan istilah kejam, dapat mengganggu user yang non-teknis. Disastrous string overflow, job abandoned, undefined labels, illegal sta.wrin merupakan contoh yang buruk. Sedangkan string space consume, device program to use short string or expand string space, define statement label before use, return statement cannot be used in function subprogram merupakan contoh yang baik. Selanjutnya, pemilihan kata berpusat pemakai. Gunakan kata yang tepat jika terjadi kesalahan dan jangan menyalahi pemakai. Salah satu contoh yang buruk sebagai berikut. Illegal telephone number, call abort, error number, 583 2R6.9. Consult your manual for further information. Dan contoh yang bagusnya yaitu we're sorry but we were unable to complete your call as DL. Please hang up, check your number or consult the operator for assistance. Yang terakhir adalah format fisik yang sesuai. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil. Pesan yang huruf besar semuanya hanya digunakan untuk peringatan gawat. Hindari pesan hanya dengan nomor kode. Jika perlu, tampilkan kode di akhir pesan. Peringatan dengan suara berguna, tapi dapat memalukan pemakai. Pemakai harus dapat mengendalikannya. Pengembangan pesan yang efektif. 1. Tingkatkan perhatian pada perancangan pesan. 2. Lakukan quality control. Pesan harus disetujui programmer, pemakai, dan spesialis JMK. 3. Buat pedoman atau guidelines. 4. Lakukan uji penerimaan. 5. Kumpulkan data kinerja pemakai. Pedoman atau guidelines. 1. Nada positif, hindari illegal, invalid, error, wrong password. Sebaiknya, your password did not match the stored password, please try again. 2. Spesifik dan jelaskan masalah dalam istilah pemakai. Hindari syntax error, invalid data. Sebaiknya, just range from 5 to
16. 3. Tempatkan pemakai pada kendali terhadap situasi. Dari incorrect command, sebaiknya flexible commands are save, load, or explain. 4. Formatnya rapi, konsisten, dan dapat dipahami. 2. Instruksi non-anthropomorphic. Anthropomorphic: either John, it's nice to meet you. I see you're ready now. Non-anthropomorphic: press the enter key to begin the session. Masalah-masalah dengan instruksi anthropomorphic. 1. Pemberian sifat cerdas, bebas, dan berpengetahuan pada komputer dapat menipu, membingungkan, dan menyesatkan pemakai. 2. Penting membedakan orang dengan komputer. 3. Antarmuka anthropomorphic dapat mengganggu beberapa orang. Penggunaan instruksi non-anthropomorphic. 1. I will begin the lesson when you press return. 2. You can begin the lesson by pressing return. 3. To begin the lesson, press return. Pedoman perancangan non-anthropomorphic. 1. Hindari menampilkan komputer sebagai seorang pribadi atau manusia. 2. Gunakan tokoh yang sesuai manusia atau karakter fantasi dalam pengenalan atau sebagai pemandu. 3. Hati-hati dalam rancang wajah manusia atau tokoh kartun dengan komputer. 4. Rancang antarmuka yang dapat dimengerti, diramalkan, dan dikendalikan. 5. Gunakan orientasi dan keadaan sesuai dari sudut pandang pemakai. 6. Jangan gunakan I ketika komputer menanggapi aksi pemakai. 7. Gunakan you, hanya memandu pemakai dan menyebutkan fakta-fakta. 3. Pedoman tampilan data terdiri dari 15 pedoman, yaitu 1. Data tersedia pada tampilan. 2. Tampilan data dapat langsung digunakan. 3. Format data konsisten. 4. Kalimat pendek dan sederhana. 5. Gunakan pernyataan positif. 6. Gunakan prinsip logis pengurutan. 7. Label dekat dengan data file. 8. Kolom data alfabetis rata kiri. 9. Berikan label pada setiap halaman. 10. Awali tampilan dengan judul atau header. 11. Simbol yang lebih besar tingginya paling sedikit 1,5 kali simbol berikut yang lebih kecil. 12. Gunakan kode warna atau aplikasi. 13. Kecepatan kedip antara 2-5 Hz. 14. Untuk tabel besar, pastikan pemakai dapat melihat kepala kolom dan label baris. 15. Sediakan cara bagi pemakai untuk melakukan perubahan tampilan data. Pedoman Smith dan Mosier. Jika digunakan kedipan atau blink, kecepatan kedip harus antara 2-5 Hz dengan minimum duty cycle atau on interval 50%. Untuk tabel besar yang melebihi kapasitas display, pastikan pemakai dapat melihat kepala kolom dan label baris di semua bagian. Jika kebutuhan tampilan data berubah, sediakan cara bagi pemakai atau administrator sistem untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Contoh, record karyawan dengan informasi suami atau istri dan anak yang dimiliki. 4. Warna. Keuntungan warna, menyejukkan dan merangsang mata, memberi aksen pada tampilan yang tidak menarik, memungkinkan pembedaan halus pada tampilan kompleks, menekankan organisasi logis informasi, memberikan perhatian pada peringatan, menimbulkan relasi emosional yang kuat. Berikut adalah contoh-contoh kombinasi warna.
Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.